Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Harus sudah siap ya. Harus siap dan tetap semangat. Meskipun kalian sekolahnya di rumah, tidak apa-apa ya. Sekarang kita harus menjaga kesehatan kita dulu, ya. Meskipun di rumah tetap semangat ya. Kalau sudah siap, buku paket dan buku tulisnya tentu juga sudah siap ya. Harus sudah siap buku tulis dan buku paketnya. Kalau sudah, mari kita mulai ke materinya. Materi sekarang adalah tentang menjumlahkan pecahan. Menjumlahkan pecahan. Sebelum menjumlahkan pecahan, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat materi pecahan di kelas 4? Nah, di kelas 4 kalian tentunya harus sudah belajar tentang pecahan. Pecahan itu yang seperti apa ya? Yang seperti ini kah? Atau yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Yang mana yang pecahan? Yang pecahan adalah yang 2/4. 2/4 ini adalah bentuk pecahan. Kalau kita gambarkan, ini kita hapus dulu ya. Kalau kita gambarkan 2/4 ini, kita umpamakan punya kue brownies umpamanya ya. Kemudian kita potong jadi berapa ya? Jadi 4, dilihat bawahnya. Berarti satu kue brownies ini kita harus potong menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 potong. Kemudian 2-nya adalah bagian yang diarsir. Ini misalkan yang diwarnai. Yang diwarnai ada 2 potong. Berarti 2 dari 4. 2 bagian dari 4. Ya. 2/4 ini adalah 2 bagian dari 4 bagian. Ya, itu namanya pecahan. Sekarang 2 sebagai apa? Angka 2 disebutnya apa ya? Angka 2 disebutnya pembilang. Angka 4 disebutnya penyebut. Ingat, kalau yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Yang di atas garis namanya apa? Pembilang. Kalau yang di bawah garis namanya penyebut. Ya. Sudah? Sudah paham? Jika yang tadi sudah paham, mari sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Ingat, penyebut tadi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Penyebut angka yang di bawah. Nah, berarti ini menjumlahkan pecahan dengan penyebutnya sama atau yang di bawahnya sama. Contohnya, 2/4 ditambah 1/4. Coba perhatikan, penyebut sama. 2/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama? Penyebutnya sama. Sama-sama angka 4, ya. Jika penyebutnya sama, maka sama dengan kasih garis 1 saja. Di bawahnya tulis 4. Jika penyebutnya sama, kalian tulis 1 saja. Ya, ini kan ada 4, 2 nih. 4-nya ada 2. Nah, kalian tulis 1 saja karena ini sudah sama penyebutnya. Jangan 4 ditambah 4 ya. Kalau 4 ditambah 4 kalian nanti salah. Ya, kalau sama penyebutnya kalian tulis di sini 1 saja. Kemudian yang atasnya bagaimana? Yang atas disebutnya apa? Pembilang. Pembilangnya bagaimana, Bu?
Pembilangnya kalian jumlahkan. Ada angka berapa saja? 2, tulis di sini, ditambah berapa? 1. 2 tambah 1 sama dengan 2 tambah 1 berapa? 3. Kemudian pernya ditulis lagi, per 4. Sudah paham? Ya, jangan lupa kalau misalkan penyebutnya sama, kalian cukup ambil 1 saja. Jangan ditambahkan keduanya. Ambil 1 disimpan di sini. Kemudian pembilangnya kalian ambil dua-duanya dan kemudian kalian tambahkan. Ya. Sudah paham? Semoga kalian paham ya. Baik, sekali lagi ya contohnya ya. Kita ambil contoh satu lagi. Contohnya 3/8 ditambah 2/8. 3/8 ditambah 2/8. Ayo, kalian harus buat dulu garis supaya mudah. Ini garis pernya. Per. Ya. Kemudian ada 8 dan 8. 8-nya ada 2, sama. Penyebutnya sama. Ya, kalian ambil 1 saja, 8. Tidak usah 8 tambah 8. Ya. Kemudian yang pembilangnya kita lihat. Pembilangnya diambil dua-duanya, ya. 3. Nih, 3 kemudian tambah 2 sama dengan 3 tambah 2 5 per 8-nya diturunkan 5/8. Ya, sudah paham? Sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya sekarang adalah menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ya, kalau yang tadi penyebutnya sama, kalau yang sekarang penyebutnya berbeda. Ya, kita langsung ke contoh saja. 1/6 ditambah 1/3. Kalian perhatikan 6 dan 3. Penyebutnya 6 dan 3. Tidak sama kan? Nah, jika tidak sama, kalian harus mencari KPK. Ingat KPK? Kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari 6 dan 3. 6 dan 3. Dari 6 dulu. 6, kemudian 12, kemudian 18, dan seterusnya. Sekarang KPK 3. Sebutkan ya. 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Jika kalian sudah merasa menemukan angka yang sama, kalian stop saja, berhenti sampai kalian menemukan angka yang sama. Ya. Sekarang kita lihat di KPK 6, ada angka berapa saja? 6, 12, dan 18. KPK 3 ada 3, 6, 9, dan 12. Nah, dari kedua KPK tersebut, apakah kalian menemukan angka yang sama? Dari KPK 6 dan 3, kalian sudah menemukan angka yang sama? Angka yang samanya adalah angka 6. Ya. Bu, itu kan ada angka 12 sama juga. Nah, jika ada 2 angka, ini kan ada 2 angka nih, 6 dan 12 sama-sama ada di 6 dan 3. Kalian ambil paling terkecil. Ya. Paling terkecil adalah 6. Berarti KPK 6 dan 3 adalah 6. Sudah ketemu KPK-nya, kita langsung kerjakan ke sini. 1/6 ditambah 1/3
sama dengan, kita lihat, 6 untuk menjadi KPK 6, apakah harus dirubah? Tentunya tidak, karena 6 masih sama-sama 6. Langsung ditulis saja 1/6. 1/6 tambah 1/3. 3 supaya jadi angka 6, apakah harus dirubah? Tentunya harus. Bagaimana caranya? Caranya, angka 3 ini dikali berapa supaya jadi angka 6? Ingat, kita sudah punya hasilnya angka 6 nih. Jadi kita tinggal cari 3 dikali berapa supaya jadi angka 6. Ya. Nah, ini ditaruh kali. Nih, dikasih tanda kali. Kenapa dikasih tanda kali? Supaya nanti mengkalikan angka 3 menjadi angka 6. Ayo, 3 kali berapa supaya jadi angka 6? 3 kali 2. 3 kali 2. Kalau 3-nya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Nah, kalau yang bawah dikali 2, yang atasnya juga sama kali 2. Sama dengan 1/6 diturunkan tambah 1 kali 2 hasilnya 2 per 3 kali 2 hasilnya 6. Sampai sini sudah sama penyebutnya? Sudah sama penyebutnya, sama-sama 6. Kita kerjakan seperti yang tadi. Berpenyebut sama, bagaimana mengerjakannya? Kasih garis, 6-nya ambil 1, kemudian atasnya dijumlahkan. 1 tambah 2 sama dengan 3/6. Ya, jadi hasil dari 1/6 ditambah 1/3 adalah 3/6. Sudah paham belum? Kalau belum, kita contohkan satu lagi, ya. Contoh satu lagi, diingat baik-baik. Kalau mau dicatat di buku tulis boleh ya. Silakan dicatat contohnya di buku tulis. Contohnya satu lagi, 2/10 ditambah 3/5. Nah, lihat, penyebutnya beda kan? Yang satu 10, yang satu 5. Bagaimana supaya sama? Kita cari KPK-nya. Kita harus rubah penyebutnya nih dengan cara mencari KPK 10 dan 5. KPK 10 adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian KPK 5, 10, 15, dan seterusnya. Sudah ada angka yang sama belum? Tentunya sudah. Angka berapa? Angka 10. Nih, 10, ya. Angka 10, KPK dari 10 dan 5 adalah 10. Kemudian, kalau sudah ketemu KPK-nya, kita langsung kerjakan ke sini. 2/10 kita pindahkan dulu. 2/10. 10-nya dirubah tidak? Tidak perlu. Jika di sininya sama-sama 10, maka yang 10 ini tidak usah dirubah lagi. Kita lanjut lagi. Tambah 3/5. Nah, sekarang coba lihat. Yang 5, apakah perlu dirubah supaya jadi 10? Tentu perlu. Dengan cara dikalikan. 5 kali berapa ya supaya jadi 10? 5 kali 2. 5 kali 2. Kemudian yang atasnya juga harus dikali 2. Jika di bawahnya dikali 2, atasnya juga kali 2. Sama dengan 2/10, karena tidak dikalikan langsung turunkan saja. 2/10 tambah 3 kali 2 berapa? 6. 6/5 kali 2, 10. Sama dengan
Bagaimana tadi menjumlahkan penyebut sama? Ambil garis, 10-nya ambil satu saja, kemudian yang atasnya atau pembilangnya ditambahkan. 2 tambah 6. Hasilnya 2 tambah 6 8 per 10. Hasilnya seperti ini. Silahkan kalau mau dicatat, catat dulu di buku tulis ya. Ini contohnya. Ingat ya, harus bisa membedakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama. Ya, sudah paham? Silahkan kalau mau ditulis. Jika sudah ditulis, silahkan kalian pelajari lagi ya. Ini untuk catatan kalian. Kalau kalian tulis di buku tulis, itu untuk catatan kalian nanti belajar ya. Sekian pembelajaran hari ini tentang menjumlahkan pecahan. Baik itu menjumlahkan pecahan berpenyebut sama dan juga menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalian harus bisa membedakan ya, bagaimana cara menjumlahkannya. Yang tadi kalau misalkan menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya atau yang atasnya saja. Karena yang bawahnya sudah sama, jadi diambil satu saja. Nah, kalau yang berpenyebut tidak sama, kalian harus mencari dulu KPK-nya. Ya, ingat ya. Baik, terima kasih. Sekian pembelajaran hari ini. Jika masih ada yang bingung, bisa langsung tanyakan ke ibu ya. Bisa di forum Classroom ataupun langsung WhatsApp ke ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.